Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill komunikasi dan skill interpersonal Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Hai pembelajar hebat, dari Pantai Pandawa, Nusa Dua Bali, izinkan saya berbagi kembali untuk Anda. Jika pada video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana teori kepribadian DISC dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan tipe kepribadian yang berbeda itu, kenapa ini penting? Untuk tercipta komunikasi yang efektif, Anda harus mampu menyesuaikan diri dan memahami orang lain. Banyak kesalahpahaman terjadi dalam komunikasi bukan karena kesengajaan, akan tetapi karena minimnya keterampilan dan minimnya kemampuan memahami kawan bicara. Dengan mengenal tipe kepribadian Anda, tipe kepribadian kawan bicara, lalu menyesuaikan gaya komunikasi akan berdampak positif pada hasil dan efektivitasnya. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas secara khusus mengenai tipe D atau dominan. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dengan mengulas tipe I atau influence, si berpengaruh. Influence dan dominan sama-sama tipe extrovert, namun temperamennya berbeda. Jika dominance itu tipe yang serius, influence ini tipe yang ramah, menyukai spontanitas, dan menjadikan hal apapun untuk bersenang-senang. Dia suka sekali bicara, bercanda, dan tertawa. Jika dikaitkan ke teori lain yang karakteristiknya sepadan dengan sanguinis, extrovert, tukang bicara, optimis. Nah, mengenai sanguinis, saya sudah pernah bahas mendetail pada video mengenai tipe kepribadian. Mengapa itu penting? Silahkan disimak jika Anda belum menonton video itu, untuk melengkapi perspektif dan pemahaman Anda tentang materi yang saya share di video ini. Let's take a look to this picture supaya Anda bisa melihat bedanya dominance dan influence. Walau dua-duanya sama-sama extrovert, yang satu task oriented, yang satunya people oriented. Influence itu senang bersosialisasi dan bicara dengan banyak orang. Dia akan menyapa semua orang yang ditemui, lalu dia mudah akrab walau baru kenal. Dia senang menularkan kelucuan dan kebahagiaan. Ya mirip-mirip para pelawak itulah pembawaannya. Hampir nggak pernah terlihat sedih. Apa-apa dibikin happy, sesuai slogannya, have fun in doing it. Dia sangat people person. Nah, sebelum saya sharing tentang bagaimana menyesuaikan gaya komunikasi dengan tipe ini, yuk kita telisik lebih dalam karakternya. Orang-orang yang berkepribadian influence atau yang biasa dikenal sebagai seseorang yang berpengaruh memiliki karakteristik umum seperti antusias, optimis, persuasif, talk aktif atau aktif berbicara. Bicaranya banyak dan kalau sudah ngomong itu susah berhenti. Dia senang cerita ngalor ngidul sambil bercanda dan ketawa. Tipe ini impulsif, emosional, dan demonstratif, senang menonjol dan menjadi pusat perhatian. Kadang ya terlihat heboh pembawaannya, tapi ya orang lain bisa ketawa ngakak karena orang ini lucu pembawaannya. Ketika berada dalam tim, dia adalah orang yang kreatif dalam memecahkan masalah, penyemangat yang baik, memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan. Dia punya selera humor yang asik. Nah, kekurangannya lebih memikirkan popularitas daripada hasil nyata. Dia nggak peduli detail, pelupa, susah rapi, bahasa tubuhnya berlebihan atau ekspresinya berlebihan dan hanya mau mendengarkan apabila sesuatu menarik bagi dia. Ayo para influencer yang sedang menonton video ini, silakan share opini Anda di kolom komentar. Bener nggak sih apa yang saya bilang tentang Anda? Hal yang sangat ditakutkan oleh tipe kepribadian I adalah penolakan. Si populer ini sangat takut dengan sebuah penolakan karena mereka menganggap dirinya menyenangkan dan seru. Menganggap semua orang akan menerima dan menyukai mereka. Hal yang membuat mereka termotivasi, pujian, popularitas dan penerimaan, lingkungan yang ramah, lalu kebebasan dari peraturan yang
keras mengikat, lalu mempersilahkan orang lain menangani hal detail. Orang dengan tipe ini merupakan seseorang yang ramah dan berorientasi pada orang lain. Ketika Anda berkomunikasi dengan seorang yang ceria dan berorientasi pada orang lain, inilah beberapa tips yang dapat membantu Anda. Yang pertama, tersenyum. Mereka tipe yang berfokus pada ekspresi wajah untuk membaca emosi, jadi tersenyumlah. Hal tersebut akan menunjukkan bahwa Anda berada dalam suasana hati yang baik. Kedua, tunjukkan antusiasme agar mereka juga merasa bersemangat. Jika Anda menunjukkan rasa bosan, mereka juga akan bosan. Semangat Anda mempengaruhi mereka. Yang ketiga, bersikaplah ramah dan tidak terlalu berfokus pada pembicaraan tentang pekerjaan dan bisnis. Mereka akan memberikan respon yang baik kepada orang-orang yang menyukai mereka, jadi bersikaplah ramah dan tunjukkan bahwa Anda menyukai mereka. Yang keempat, bertanya tentang diri, keluarga, dan juga teman-teman mereka. Mereka akan dapat bekerja sama dengan orang-orang yang terhubung secara pribadi. Mereka menginginkan Anda memiliki kepedulian terhadap mereka. Oleh karena itu, bertanyalah tentang mereka, keluarganya, dan juga teman-temannya sebelum membahas topik yang serius. Yang kelima, bawa santai dan asik setiap pembicaraan. 3 hal yang sebaiknya Anda hindari saat berkomunikasi dengan tipe influence. Yang pertama, bicara tanpa senyum serta canda tawa. Tolong berikan tanda bahwa Anda menikmati percakapan yang sedang dilakukan. Yang kedua, berbicara dengan monoton dan membosankan. Itu akan membuat mereka tidak tertarik pada pembicaraan. Ketika mereka tidak tertarik pada pembicaraan, mereka sulit berkomunikasi efektif. Yang ketiga, hindari bicara data dan detail karena mereka benci itu. Ajak mereka lakukan imajinasi, kegiatan spontan yang seru. Para influence dan Anda yang memiliki relasi dengan orang-orang influence, silahkan berbagi pengalaman dan opini di kolom komentar. Pada video selanjutnya saya akan membahas tipe S atau steadiness. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Cosprim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.